Senang. Tolong dicek ya, mobil Bapak sering mati. Baik Pak, kami periksa. Suara besi beradu dengan tanah memecah keheningan pagi. Sinar matahari baru setengah muncul dari balik atap seng bengkel tua itu, memantulkan warna keemasan di antara debu dan uap oli yang menggantung di udara. Di sudut bengkel, seorang perempuan muda dengan kerudung seadanya sedang berjongkok di samping motor tua, tangannya hitam oleh pelumas. Namanya Nara. Montir perempuan, umur 26 tahun. Orang-orang kampung menyebutnya, si cantik bau oli. Kadang dengan kagum, kadang dengan nada mengejek. Tapi Nara tidak pernah menanggapinya. Ia hanya tahu satu hal. Setiap pagi, ada mesin yang harus ia hidupkan, ada baut yang harus ia kencangkan, dan ada hidup yang harus ia lanjutkan, meski hatinya sudah lama tidak benar-benar hidup. Ia bekerja sendirian di bengkel kecil peninggalan ibunya. Dulu bengkel itu milik ayahnya, pria yang tak pernah ia kenal. Sejak umur 3 tahun, ayahnya pergi dan tak pernah kembali. Ibunya selalu bilang, ayahmu hanya tersesat, nak. Tapi bagi Nara, kata tersesat itu sudah terlalu lama. Orang yang tersesat biasanya berusaha pulang. Ayahnya tidak. Setiap kali suara mesin hidup dengan sempurna, Nara selalu merasa seolah ada sesuatu di dalam dirinya ikut hidup sebentar. Tapi setelah mesin itu mati, keheningan kembali membungkus hatinya. Pagi itu, seorang pelanggan datang dengan motor bebek usang. Lelaki paruh baya, kurus, wajahnya kaku tapi ramah. Montirnya mana? Katanya pelan. Nara tersenyum singkat. Saya, Pak. Pria itu tampak sedikit terkejut, tapi segera tersenyum kecil. Perempuan sekarang hebat. Ya, bisa jadi montir juga. Nara hanya menangguk. Asal rajin belajar dan tahan bau oli, Pak. Mereka tertawa kecil. Lalu lelaki itu duduk di kursi tunggu, memperhatikan Nara bekerja. Suaranya mesin terdengar berat, dan tangan Nara cekatan memutar kunci pas, membuka filter udara, membersihkan karburator. Tapi matanya beberapa kali berhenti, memperhatikan gelang tua di tangan lelaki itu. Gelang perak sederhana, tapi ada inisial di ujungnya, LS. Nara diam. Inisial yang sama pernah ia lihat di foto lama ibunya, sebelum foto itu memudar dan sobek di pinggirnya. Angin lewat membawa aroma bensin dan kenangan samar. Lelaki itu batuk pelan, batuk yang terdengar berat, seperti menahan sesuatu yang lebih dari sekadar sakit tenggorokan. Sudah lama kerja di sini? Tanya lelaki itu. Sejak ibu saya meninggal, jawab Nara tanpa menoleh. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut pria itu. Ada keheningan panjang. Dulu ibu sering cerita, bengkel ini dibangun berdua sama ayah saya. Tapi saya nggak pernah ketemu beliau. Katanya, ayah saya pergi waktu saya kecil. Lelaki itu menunduk, tangannya menggenggam lutut. Ada getar halus di suaranya saat berkata, mungkin, kadang orang pergi bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Nara tersenyum pahit. Mungkin. Tapi kalau seseorang benar-benar sayang, dia bakal cari jalan pulang, kan? Pria itu tak menjawab. Matanya basah, tapi ia sembunyikan di balik kacamata tua yang berembun. Ia hanya memandangi wajah Nara. Setiap gerak, setiap helai rambut yang menempel di dahi, setiap nada lembut dalam suaranya. Ada sesuatu di sana yang menggetarkan dadanya. Sesuatu yang terasa sangat familiar. Saat mesin motor itu akhirnya menyala, suara deru mesinnya menggema di antara dinding bengkel yang tua. Nara tersenyum kecil, mematikan kunci, lalu mengelap tangannya. Sudah, Pak. Mesin Bapak udah sehat lagi. Lelaki itu menatapnya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tidak berani keluar. Akhirnya ia hanya mengeluarkan dompet, menyelipkan uang, dan berkata pelan, terima kasih, Nara. Gadis itu menatapnya cepat. Bapak kok tahu nama saya? Pria itu tersentak kecil. Oh, tadi lihat di papan nama bengkel. Katanya cepat, pura-pura sibuk merapikan jaketnya. Nara mengangguk pelan, tapi hatinya terasa aneh. Ada sesuatu di suara pria itu. Nada lembut, getir, seolah menyimpan puluhan tahun rindu yang dipaksa diam. Mobil tua lewat di depan bengkel. Angin meniup debu dan rambut Nara. Lelaki itu berjalan pelan ke arah motornya, menyalakan mesin yang kini berderu halus. Tapi sebelum pergi, ia menatap sebentar ke arah langit bengkel, tempat papan kayu bertuliskan, bengkel sinar motor,
Didirikan oleh Hel Pratama, 1999. Mata lelaki itu bergetar, bibirnya bergerak pelan seperti mengucapkan sesuatu, tapi tak bersuara. Nara, maafkan ayah. Dan pagi itu, suara mesin yang hidup pertama kali menjadi awal dari sesuatu yang akan mengguncang hidup Nara. Ia tak tahu, pelanggan itu bukan sekadar orang asing, tapi darah dagingnya sendiri, yang datang membawa masa lalu yang belum selesai. Sore itu, cahaya matahari merayap pelan melewati celah atap bengkel. Uap oli masih menempel di udara, bercampur bau logam panas. Nara menutup kepala dengan kerudung abu yang sudah pudar warnanya, lalu mengelap keringat di pelipisnya. Tangan mungilnya penuh bekas minyak hitam, tapi sorot matanya lembut, seperti perempuan yang terbiasa menanggung banyak hal sendirian. Hari berjalan pelan setelah lelaki tua pagi tadi datang. Entah kenapa, bayangan wajahnya masih belum hilang dari pikiran Nara. Senyum itu, tatapan matanya, bahkan cara ia memanggil namanya, semuanya terasa terlalu akrab untuk orang yang baru pertama kali datang. Kenapa aneh banget rasanya? Gumam Nara pelan sambil merapikan peralatan. Ia menatap cermin kecil di dinding bengkel, melihat pantulan wajahnya yang lelah. Apa aku cuma halu? Tambahnya, menertawakan diri sendiri. Tapi senyumnya tak benar-benar muncul. Di luar, langit mulai berwarna oranye. Anak-anak kampung lewat sambil bersepeda, memanggil namanya, Kak Nara, Kak Nara. Nara melambaikan tangan. Mereka tertawa dan pergi, membawa suara yang kontras dengan keheningan yang menggantung di dadanya. Tak lama kemudian, suara motor tua terdengar dari kejauhan. Nara menoleh. Motor yang sama seperti pagi tadi. Pria tua itu datang lagi. Assalamualaikum, sapanya. Waalaikumsalam, jawab Nara sambil tersenyum. Ada apa, Pak? Motornya kenapa lagi? Lelaki itu tampak kikuk. Tidak rusak. Kok? Cuma, saya lewat saja. Pikir mau mampir. Bengkel ini mengingatkan saya pada masa muda. Nara menatapnya aneh. Masa muda? Iya. Lelaki itu memandangi sekitar, menatap dinding tua yang penuh noda oli. Dulu, saya punya bengkel juga. Mirip seperti ini. Oh ya. Nara tersenyum, menatap pria itu lebih lekat. Berarti Bapak paham dunia perbengkelan juga dong. Lelaki itu tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar berat. Sedikit. Tapi saya sudah lama tidak pegang kunci pas. Mereka terdiam beberapa saat. Hanya suara jangkrik dan deru mobil lewat. Lelaki itu menatap Nara, memperhatikan kerudung abu yang membingkai wajahnya. Ada sesuatu di sana, keteguhan yang membuat dadanya sesak. Kamu, selalu kerja sendirian? Tanyanya. Iya, Pak. Dulu ada ibu yang bantu, tapi beliau sudah meninggal 2 tahun lalu. Jawab Nara pelan. Lelaki itu mengangguk. Maaf, Nak, aku turut berduka. Tidak apa, Pak, jawab Nara. Tapi ada sesuatu di nada suaranya, getaran yang menahan air mata. Nara lalu berjalan ke belakang, mengambil teh hangat, dan memberikannya ke pria itu. Bapak mau minum? Gratis. Kok? Untuk pelanggan yang sering mampir. Katanya mencoba bercanda. Pria itu tersenyum. Terima kasih, Nara. Ketika Nara membalik badan, lelaki itu menatap punggungnya lama sekali. Ada kerudung abu yang sedikit terlepas di bagian belakang, menyisakan sehelai rambut hitam yang jatuh ke bahu. Lelaki itu menatapnya seperti seseorang yang sedang memandangi masa lalu yang kembali hadir di depan mata. Di luar bengkel, angin sore bertiup membawa sedikit debu. Pria itu mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata lirih, dulu ibumu juga pakai kerudung seperti itu. Nara menoleh cepat. Bapak kenal ibu saya? Lelaki itu terdiam sejenak. Wajahnya memucat. Tidak, maksud saya hanya pernah kenal seseorang yang mirip denganmu. Oh, Nara tersenyum kecil, tapi hatinya berdebar. Ia berjalan kembali ke meja kerja, pura-pura sibuk. Tapi pikirannya sudah jauh ke masa lalu, ke satu-satunya foto yang tersisa di rumah. Foto ibunya, berdiri di depan bengkel ini, bersama seorang pria muda yang wajahnya tidak jelas karena pudar oleh waktu. Lelaki itu menatap foto yang tergantung di dinding bengkel. Tangannya bergetar pelan saat melihatnya. Di pojok foto, masih ada tulisan kecil yang hampir hilang.
Untuk Nara kelak, semoga bengkel ini tetap hidup. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Bapak nggak apa-apa? Tanya Nara yang memperhatikan dari jauh. Pria itu buru-buru mengusap mata. Ah, cuma debu, Nak. Nara mengangguk, tapi perasaannya makin tak tenang. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berbisik. Dia bukan orang asing. Langit mulai gelap. Pria itu pamit dengan langkah berat, meninggalkan aroma bensin dan perasaan ganjil di udara. Nara berdiri di pintu bengkel, menatap punggungnya yang menjauh di antara cahaya senja. Angin menerpa kerudungnya, membuat ujungnya berkibar lembut. Entah kenapa, rasanya seperti pernah kehilangan orang itu sebelumnya. Gumamnya pelan. Dari kejauhan, pria tua itu menoleh sebentar. Senja membingkai wajahnya yang lelah. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Nara, kau tumbuh jadi perempuan yang kuat, Nak. Maafkan ayahmu yang pengecut ini. Dan senja itu pun perlahan padam, meninggalkan dua hati yang belum tahu bahwa takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Hujan turun sejak pagi. Rintiknya membasahi atap seng bengkel yang bocor di beberapa sudut, menetes pelan ke lantai semen yang dingin. Nara, dengan kerudung hitam sederhana dan jaket kerja kebesaran, sedang memperbaiki mesin mobil pick-up yang mogok semalaman. Udara lembab bercampur aroma oli, bensin, dan sedikit wangi sabun dari kerudungnya yang baru dicuci. Ia bekerja dengan tekun, tapi pikirannya tak bisa diam. Sudah 3 hari berturut-turut pria tua itu datang ke bengkelnya. Kadang hanya untuk memperbaiki hal kecil, kadang hanya duduk sambil meminum teh. Namanya Pak Arman. Begitu ia perkenalkan diri. Suaranya pelan, caranya bicara sopan, tapi selalu ada jarak di setiap kalimatnya. Seolah ia menahan sesuatu yang tak bisa dikeluarkan. Pagi itu, suara mesin mobil berhenti di depan bengkel. Nara menoleh. Sebuah sedan tua berwarna krem berhenti perlahan di bawah gerimis. Mobilnya tampak lusuh tapi masih terawat. Dan seperti yang sudah ia duga, Pak Arman turun dari kursi pengemudi. Assalamualaikum, Nara. Waalaikumsalam, Pak. Wah, kali ini bukan motor lagi. Ya, jawab Nara sambil tersenyum. Pak Arman membalas senyum itu, tapi matanya terlihat sayu. Iya, mobil ini sudah lama nggak nyala. Mau saya hidupkan lagi. Nara mendekati mobil itu. Tangannya menyentuh permukaan kap yang dingin, lalu matanya terhenti pada sebuah hal kecil di kaca spion. Gantungan kunci berbentuk bunga mawar dari kain flanel. Ia mengenalnya. Dengan pasti. Tangannya perlahan gemetar. Ia mengingatnya jelas, ibu pernah membuat gantungan seperti itu ketika Nara masih kecil. Hanya satu-satunya. Dulu digantung di mobil mereka. Sebelum semuanya berubah. Sebelum ayahnya pergi dan ibunya harus berjuang sendirian. Bapak, beli gantungan ini di mana? Tanya Nara pelan. Pak Arman menoleh cepat. Sedikit gugup. Ah, itu? Sudah lama, saya lupa. Dikasih orang. Oh, Nara mengangguk pelan, meski jantungnya berdetak keras. Ia berjongkok, membuka kap mesin mobil, pura-pura fokus pada kabel dan oli, padahal pikirannya berlari ke masa lalu, ke malam terakhir sebelum ibunya jatuh sakit, ketika Nara kecil menatap gantungan bunga itu sambil bertanya, Bu, kenapa ayah nggak pulang? Dan ibunya hanya menjawab, mungkin ayahmu sedang memperbaiki sesuatu yang rusak, Nak. Suara dentingan kunci pas membuyarkan lamunannya. Nara menarik napas panjang, menatap mesin yang berdebu. Mobil ini sudah lama nggak jalan. Ya, Pak. Pak Arman mengangguk. 20 tahun lebih. Mungkin. Tapi saya nggak pernah bisa jual. Kenapa? Karena, ia berhenti sejenak, matanya menerawang keluar jendela. Mobil ini punya banyak kenangan. Nara tersenyum tipis, mencoba menahan getar di dadanya. Kadang, kenangan justru yang bikin kita nggak bisa jalan, Pak. Pak Arman menatapnya dalam-dalam. Kamu pernah kehilangan sesuatu, Nara? Nara terdiam. Lalu dengan suara nyaris tak terdengar, ia menjawab, pernah, Pak. Seseorang, bukan sesuatu. Keheningan menelan bengkel. Hujan makin deras, menutupi suara tangisan halus yang nyaris tidak terdengar. Entah dari langit, entah dari hati mereka berdua. Setelah beberapa jam, mesin akhirnya hidup.
Suaranya kasar tapi berdenyut kuat. Nara tersenyum lega. Sudah bisa jalan lagi, Pak. Tapi sebaiknya ganti oli dan periksa karburatornya beberapa hari lagi. Pak Arman menatap mobil itu lama, lalu menatap Nara. Terima kasih, Nara. Kamu seperti ibumu, dulu juga sabar sekali kalau memperbaiki mesin. Nara membeku. Ibu saya? Pak Arman tersadar telah bicara terlalu jauh. Ia berdeham. Maksud saya bisa lihat dari caramu bekerja. Seperti orang yang mencintai pekerjaannya. Oh, Nara menunduk, matanya berkaca-kaca. Ibu saya memang bilang, kalau kita perbaiki sesuatu dengan hati, mesin pun bisa merasakan. Pak Arman tersenyum getir. Di balik senyum itu ada air mata yang hampir jatuh. Air mata 20 tahun penyesalan. Ia ingin berkata, ayahmu juga yang mengajarkan itu dulu, Nara. Tapi ia menahannya lagi. Belum sekarang. Saat mobil itu melaju pergi perlahan, gantungan bunga di spion bergoyang lembut. Nara berdiri di depan bengkel, kerudungnya basah oleh hujan halus. Ia menatap kepergian mobil itu lama sekali. Sebuah perasaan aneh menyusup ke dadanya. Antara rindu yang tak punya nama dan rasa kehilangan yang tak tahu asalnya. Kenapa semua yang datang dan pergi dari bengkel ini selalu meninggalkan pertanyaan? Gumamnya pelan. Dan di kejauhan, Pak Arman menatap cermin tengah mobilnya, melihat bayangan Nara berdiri di bawah hujan. Ia berbisik pelan, dengan suara bergetar. Aku sudah kehilangan 20 tahun. Nak, tolong beri ayah waktu untuk memperbaikinya. Mobil itu perlahan menghilang di balik kabut hujan. Sementara di bengkel kecil itu, Nara masih menatap langit yang kelabu. Belum tahu bahwa hujan hari itu baru saja membuka pintu masa lalu yang akan mengubah segalanya. Malam itu bengkel sudah sepi. Lampu neon menggantung redup di langit-langit, berayun pelan diterpa angin dari kipas tua. Nara masih duduk di bangku kayu dekat meja peralatan, mengelap tangan dari sisa oli yang menempel. Di sampingnya, sebuah cangkir teh jahe sudah dingin, dan di luar, suara jangkrik beradu dengan desau angin malam. Namun pikirannya tak juga tenang. Sejak siang tadi, sejak melihat gantungan bunga flanel itu, sesuatu di dalam dadanya seperti bergetar. Ada wangi samar yang menempel di bajunya, aroma sabun dan minyak wangi lembut yang tadi ia cium dari jaket Pak Arman ketika mobilnya mogok. Wangi itu begitu familiar. Wangi yang sama dengan seseorang dari masa kecilnya. Nara memejamkan mata. Dalam ingatannya, ia kembali menjadi gadis kecil berumur 6 tahun. Duduk di pangkuan seorang pria yang mengajarinya membuka mur kecil. Pria itu tertawa lembut setiap kali Nara salah memutar arah. Wangi itu sama. Persis sama. Ia menelan ludah, matanya mulai basah. Mungkin cuma kebetulan, gumamnya. Tapi di hatinya, kebetulan itu terasa terlalu nyata. Keesokan paginya, langit cerah. Bengkel belum terlalu ramai. Nara baru saja membuka pintu ketika suara mesin mobil mendekat. Mobil krem itu lagi. Sedan tua dengan cat yang mulai pudar. Pak Arman turun, membawa 2 bungkus nasi uduk dan seulas senyum yang hangat. Pagi, Nara. Aku bawain sarapan. Kemarin kamu lupa makan siang, ya? Nara terkesiap, lalu tersenyum kecil. Wah, Bapak masih ingat aja. Ya, montir juga butuh tenaga, katanya sambil duduk di kursi dekat pintu. Mereka makan dalam diam. Hanya suara sendok dan burung gereja di atap. Tapi di antara diam itu, ada sesuatu yang hangat, seolah ruang kecil itu dipenuhi rasa yang belum sempat mereka beri nama. Pak Arman, ujar Nara tiba-tiba, boleh saya tanya sesuatu? Tentu. Kenapa Bapak suka datang ke bengkel ini? Padahal banyak bengkel lain di sekitar sini yang lebih besar. Pak Arman menatap nasi di tangannya. Ia butuh waktu untuk menjawab. Aku nggak tahu, katanya akhirnya. Mungkin karena di sini tenang. Dan entah kenapa, tiap kali lihat kamu kerja, aku merasa seperti melihat seseorang yang sudah lama aku kenal. Nara menunduk. Tangannya bergetar sedikit. Saya juga merasa begitu, Pak, katanya lirih. Pak Arman menatapnya, seolah mencari sesuatu di balik mata gadis itu. Tapi saya nggak berani menanyakan, lanjut Nara, karena takut, kalau saya tahu jawabannya, saya nggak akan kuat. Keheningan jatuh di antara mereka. Angin membawa aroma teh panas dan wangi sabun yang lembut. Aroma yang sama seperti dulu,
Aroma yang sekarang mulai menjadi jawaban bagi hati Nara. Sore harinya, Nara membereskan meja. Ketika hendak menyapu, ia melihat sesuatu terjatuh dari dashboard mobil Pak Arman. Sebuah foto kecil, terlipat rapi. Ia membukanya perlahan. Foto itu memperlihatkan seorang perempuan muda berkerudung dan seorang anak kecil perempuan dengan wajah riang. Anak itu, dirinya. Jantung Nara seolah berhenti berdetak. Ia mengenali wajah ibunya, mengenali baju kecil bergambar bunga yang dulu ia pakai di hari ulang tahunnya. Dan di belakang foto itu, tertulis dengan tulisan tangan. Untuk Nara dan ibunya. Maaf karena ayah harus pergi dulu. Dunia berputar pelan. Tangan Nara bergetar hebat. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin marah, ingin menuntut, ingin tahu kenapa ayah yang ia rindukan seumur hidup kini berdiri begitu dekat, tanpa pernah mengaku. Namun ketika Pak Arman keluar dari ruang tunggu, wajahnya tampak lelah. Ia membawa segelas air dan berkata dengan nada lembut. Nara, bolehkah aku duduk sebentar? Entah kenapa dada ini terasa sesak sejak tadi. Nara menggenggam foto itu erat di balik tangannya. Air mata hampir jatuh. Tapi ia menahannya. Ia belum siap mendengar, belum siap mengucap, ayah, pada orang yang pernah meninggalkannya. Silakan, Pak, jawabnya dengan suara yang nyaris pecah. Ia menatap pria itu lama, dan di balik setiap kedutan wajahnya, ia melihat potongan kenangan yang dulu hilang. Tangan yang sama, senyum yang sama, wangi yang sama. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, air mata mulai mengalir. Bukan karena kehilangan, tapi karena kebenaran akhirnya mulai mengetuk pintu. Malam itu, di kamarnya yang sempit di atas bengkel, Nara menatap foto itu lama sekali. Ia menaruhnya di meja, lalu berbisik pelan sambil menyeka air mata. Kalau bapak benar ayahku, kenapa baru sekarang? Di luar jendela, bulan separuh menggantung redup. Dan di kejauhan, Pak Arman duduk sendirian di dalam mobil, menatap foto yang sama di tangannya. Foto yang sudah robek di sisi lain. Ia juga berbisik, dengan suara serak penuh penyesalan. Maaf, nak, aku cuma ingin memperbaiki mesinku yang paling rusak, hatimu. Pagi itu, bengkel terasa sepi meski matahari sudah tinggi. Nara datang lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan kerudung abu-abu dan jaket kerja lamanya, tapi wajahnya tampak letih. Semalaman ia tak bisa tidur. Di meja kecil dekat jendela, foto yang ia temukan kemarin masih tergeletak. Setiap kali ia menatapnya, dadanya seperti diremas. Ia tahu. Semua tanda menunjuk ke arah yang sama. Tapi mengucapkannya terasa seperti membuka luka lama yang belum sembuh. Sambil berusaha menenangkan diri, Nara mulai merapikan lemari peralatan di pojok bengkel, lemari kayu tua peninggalan ibunya. Di sana masih ada beberapa benda lama. Kunci pas, obeng karatan, dan sebuah kaleng kecil berdebu. Ia membukanya pelan. Di dalamnya, ada sebuah kunci mobil dengan gantungan logam berbentuk huruf A. Huruf itu sudah pudar, tapi ia ingat betul. Dulu, ibunya sering memutar-mutar gantungan itu di jarinya sambil berkata, A itu untuk Arman. Nama ayahmu. Nara mematung. Napasnya memburu. Ia menatap kunci itu lama sekali, lalu menoleh ke arah mobil krem yang masih terparkir di halaman bengkel. Mobil itu. Semua serpihan mulai menyatu. Ini mobil ayah. Tangan Nara gemetar saat menggenggam kunci itu. Ia keluar perlahan menuju mobil, membuka pintu depan. Bau interior lama langsung menyergap. Campuran wangi kulit, minyak wangi, dan waktu. Ia memasukkan kunci ke lubang kontak. Dan ketika mesin menyala, lagu lama dari radio otomatis terdengar. Lagu yang dulu sering dinyanyikan ibunya di dapur. Suara itu membuat air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, berbisik lirih. Ya Allah, selama ini dia benar-benar ayahku. Beberapa menit kemudian, langkah berat terdengar dari belakang. Pak Arman datang membawa 2 gelas kopi. Ia tersenyum kecil, tapi ekspresinya berubah saat melihat Nara duduk di kursi pengemudi, menatap kunci yang tergenggam erat. Nara, kamu kenapa? Nara menatapnya lama, air mata menetes perlahan. Pak Arman, kunci ini dari mobil ini, kan? Pak Arman terdiam, napasnya tertahan. Kamu dapat dari mana? Dari kotak ibu saya,
jawab Nara lirih. Huruf A di gantungannya? Itu nama bapak, ya? Suasana beku. Angin berhenti. Waktu seolah menahan napas bersama mereka. Pak Arman meletakkan gelas kopinya, lalu duduk perlahan di tanah. Matanya mulai basah. Nara, suaranya bergetar. Kamu tahu dari mana namaku dulu? Nara mengeluarkan foto dari sakunya dan menunjukkannya tanpa suara. Pak Arman menatap foto itu lama sekali. Wajahnya berubah sendu, bibirnya bergetar, lalu ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Ya Allah, akhirnya kamu tahu juga. Air mata mengalir deras dari mata Nara. Kenapa? Pak? Kenapa ayah pergi dulu? Kenapa ibu harus sendirian sampai meninggal? Pak Arman menatap tanah. Bahunya gemetar. Ayah bodoh, Nara. Ayah waktu itu pikir pergi itu cara terbaik. Ayah ingin cari uang, ingin kasih kalian hidup lebih baik. Tapi takdir nggak berpihak. Ayah jatuh sakit, kehilangan pekerjaan, kehilangan segalanya. Sampai akhirnya malu untuk pulang. Nara menggigit bibirnya, menahan isak. Dan selama itu, ayah nggak pernah coba cari kami. Ayah cari, nak. Tapi kalian sudah pindah. Rumahnya kosong. Ayah nggak tahu harus mulai dari mana. Sampai akhirnya. Ia berhenti, menatap wajah Nara dengan mata yang sembab. Sampai akhirnya ayah lihat papan nama bengkel ini di pinggir jalan. Nama, Nara Motor. Dan ayah tahu, Allah kasih ayah satu kesempatan lagi. Nara tak bisa menahan air matanya lagi. Ia menutup wajah, menangis keras di balik tangannya. Pak Arman hanya bisa memeluk lututnya sendiri, mencoba menahan sesak di dada. Di tengah tangisan itu, Nara berkata pelan. Selama ini saya benci ayah, tapi saya juga nggak bisa berhenti berharap ayah pulang. Pak Arman mendekat perlahan. Suara tangisnya patah-patah. Ayah pulang. Nak, meski terlambat 20 tahun, ayah pulang. Nara memeluknya. Untuk pertama kalinya setelah 20 tahun, pelukan itu kembali. Pelukan yang dulu ia rindukan di setiap mimpi. Pelukan yang kini terasa rapuh tapi nyata. Sore itu, di bawah cahaya jingga yang lembut, dua jiwa yang lama terpisah akhirnya kembali menyatu. Di antara suara mesin dan aroma oli, ada sesuatu yang lebih berharga dari semua perbaikan dunia. Perbaikan hati yang retak karena waktu. Sejak hari itu, bengkel kecil di pinggir jalan itu tak lagi sunyi. Nara dan Pak Arman kini sering terlihat bekerja berdampingan. Kadang Nara mengganti oli sambil menunduk. Kadang Pak Arman memegang senter, memandangi putrinya dengan tatapan yang tak ingin berpaling. Bagi orang-orang yang lewat, mereka mungkin hanya montir muda dan pelanggan tua yang akrab. Tapi bagi keduanya, setiap detik bersama adalah hadiah yang tak ternilai. Suatu sore, Nara sedang merapikan kabel starter. Kerudungnya sedikit tergeser, memperlihatkan keringat di pelipis. Pak Arman datang membawa segelas es teh. Nara, istirahat dulu, nak. Dari tadi kamu belum duduk. Nara tersenyum kecil. Saya kuat, Pak. Dulu ibumu juga selalu bilang begitu, ucap Pak Arman lirih. Nara terdiam, menatapnya pelan. Bapak sering ingat ibu, ya? Pak Arman mengangguk. Setiap hari. Suaranya masih ada di kepala ayah. Kadang kalau malam, ayah dengar dia manggil nama kamu. Nara menunduk. Matanya mulai berkaca. Saya juga masih dengar, Pak, suara ibu yang nyuruh saya sabar. Katanya, suatu hari semua yang rusak bakal bisa diperbaiki, asal masih ada cinta. Keheningan jatuh di antara mereka. Hanya suara kipas dan mesin yang masih mendingin di ujung bengkel. Pak Arman menatap wajah Nara lama-lama. Seperti takut jika nanti wajah itu hanya tinggal bayangan. Ayah ingin bilang sesuatu, nak. Tapi takut kamu sedih. Nara tersenyum tenang. Selama ini saya udah belajar. Pak, sedih itu nggak apa-apa, asal nggak disembunyikan. Pak Arman menarik napas berat. Ayah nggak kuat kerja terlalu lama lagi. Kadang dada ayah sesak, dan malam sering batuk darah. Tapi jangan khawatir, ayah masih bisa bantu sedikit-sedikit. Nara membeku. Tangan yang memegang lem langsung terlepas. Pak! Jangan kaget. Dokter bilang paru-paru ayah sudah lama lemah. Mungkin karena kerja di pabrik dulu. Air mata menetes tanpa izin dari sudut mata Nara.
Kenapa ayah nggak bilang dari awal? Pak Arman tersenyum lemah. Karena ayah cuma ingin lihat kamu bahagia dulu, sebelum kamu tahu semuanya. Nara menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Ia melangkah maju, memeluk ayahnya erat. Bapak nggak boleh pergi lagi, ya? Sekarang saya nggak punya siapa-siapa selain Bapak. Pak Arman membalas pelukan itu, tangannya gemetar. Tidak, Nak. Ayah nggak akan pergi. Tapi kalau nanti ayah harus beristirahat, kamu harus janji untuk tetap melanjutkan bengkel ini. Karena di sini, ayah masih akan ada, di setiap suara mesin yang kamu hidupkan. Malamnya, Nara duduk di meja kayu kecil, menatap tumpukan foto lama yang baru ditemukan Pak Arman di bagasi mobil. Ada foto keluarga kecil mereka sebelum perpisahan. Wajah ibunya tersenyum. Pak Arman memeluk Nara kecil yang mengenakan pita merah. Foto itu sederhana, tapi terasa hidup. Ia memandangi gambar itu lama, lalu berbisik. Ibu, ayah udah pulang. Tapi kenapa rasanya waktu kami nggak banyak? Air matanya menetes, jatuh tepat di wajah kecil di foto itu. Beberapa hari kemudian, Pak Arman mulai sering batuk. Namun setiap pagi, ia tetap datang membawa 2 gelas teh dan roti hangat. Ia duduk di pojok bengkel, memperhatikan Nara bekerja sambil sesekali memberi saran. Kadang Nara pura-pura marah. Pak, duduk aja. Nanti malah kumat. Pak Arman tertawa pelan. Ayah nggak bisa diam. Nah, mesin ini cuma mau hidup kalau kamu senyum. Ucapan sederhana itu membuat Nara menunduk, menahan air mata. Setiap kali ia mendengar suara ayahnya, seolah suara itu akan selalu ada, bahkan jika nanti tubuhnya tak lagi bisa berdiri di sana. Dan entah kenapa, setiap kali Pak Arman berbicara, suara itu mulai bergema dalam dada Nara, seperti gema doa yang tak pernah mati. Maafkan ayah, Nak. Ayah bangga padamu. Jangan berhenti memperbaiki yang rusak. Suara-suara itu terus hidup, menembus dinding waktu. Melekat di setiap detik kerja Nara, di setiap doa yang ia bisikan setelah sholat, di setiap kali ia menghidupkan mesin tua yang bergetar halus, seolah menjawab, "Aku di sini, Nak." Malam itu, sebelum tidur, Nara menulis sesuatu di dinding dekat ranjang kayu. Kalau nanti ayah tak ada, aku tak akan menangis. Karena aku tahu, suara ayah masih hidup di dalam setiap detak mesin dan setiap tarikan napasku. Ia tersenyum pelan, lalu mematikan lampu. Dari luar jendela, cahaya bulan menembus tirai tipis, jatuh tepat ke foto keluarga yang tergantung di dinding. Dan di foto itu, seolah ketiganya sedang tersenyum kembali. Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari belum muncul sepenuhnya, tapi cahaya oranye lembut menembus jendela bengkel, memantul di tumpukan alat yang berdebu. Nara datang lebih pagi dari biasanya. Seperti ada sesuatu di hatinya yang tak tenang sejak malam. Ia mengenakan kerudung putih polos dan jaket lusuh peninggalan ayahnya. Bau minyak dan sabun masih menempel di kain itu, aroma yang selalu mengingatkannya pada rumah, meski rumah itu kini cuma bengkel kecil di pinggir jalan. Assalamualaikum. Suara lemah terdengar dari pintu. Nara menoleh cepat. Pak Arman berdiri di sana. Wajahnya pucat, langkahnya goyah. Ia membawa termos teh dan senyum yang dipaksakan. Waalaikumsalam. Pak, harusnya istirahat, kan? Saya bisa kerja sendiri kok. Pak Arman tertawa pelan. Kalau ayah istirahat, nanti mesin kamu mogok lagi. Nara memeluk lengannya, membantu ayahnya duduk di kursi kayu dekat pintu. Bapak ini maksa terus, ucapnya dengan nada lembut tapi khawatir. Pak Arman memandang ke arah bengkel yang kini rapi, hasil kerja Nara selama berbulan-bulan. Ayah cuma pengen lihat ini hidup lagi. Nah, dulu bengkel ini tempat ayah mimpi, tapi sekarang, tempat kamu menyembuhkan luka ayah. Keduanya diam sejenak. Suara burung dan tiupan angin masuk lewat jendela, mengisi ruang kecil itu dengan ketenangan yang aneh, seperti tenang sebelum hujan turun. Menjelang siang, Nara sedang memperbaiki motor pelanggan. Tiba-tiba ia mendengar suara batuk keras dari arah kursi. Pak! Ia berlari mendekat. Pak Arman menunduk, menekan dadanya, napasnya pendek-pendek. Di ujung bibirnya, terlihat sedikit darah. Pak! Ya Allah, tunggu, saya ambil air dulu. Ia panik, berlari ke meja, tapi tangan ayahnya menahan. Nggak usah, Nak, sini,
Duduk. Nara menggenggam tangan ayahnya. Gemetar. Pak, jangan gitu. Bapak harus ke rumah sakit. Pak Arman menggeleng pelan. Matanya teduh. Ayah nggak mau di rumah sakit. Ayah mau di sini aja. Di tempat terakhir ayah masih bisa dengar suara kamu. Air mata langsung menetes dari mata Nara. Pak, jangan bicara begitu. Bapak janji mau lihat saya buka bengkel besar kan? Pak Arman tersenyum samar. Dan ayah udah lihat. Nak, bengkel besar bukan soal ukuran, tapi soal hati. Hati kamu udah besar sekali. Ia berhenti sejenak, lalu menggenggam tangan Nara lebih erat. Dengar, Nak, nanti kalau ayah udah nggak ada, jangan berhenti. Terus perbaiki apapun yang rusak. Mesin, harapan, bahkan hati orang lain. Karena itulah doa ayah selama ini. Nara menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan isak yang hampir pecah. Pak, saya nggak siap. Pak Arman mengusap puncak kepalanya dengan tangan gemetar. Anak ayah yang berhijab, yang sabar, yang kuat, kamu udah siap dari dulu. Hanya saja kamu belum percaya. Tiba-tiba hujan turun, deras. Bunyi rintiknya mengenai atap seng. Seperti irama doa yang mengiringi setiap helaan napas terakhir seseorang yang dicintai. Nara menatap ayahnya, yang kini menatap langit bengkel dengan senyum yang damai. Ayah dengar suara mesin itu. Nara mengangguk, bingung. Iya, yang dari motor tadi. Suara itu, mirip suara hatiku dulu. Keras, tapi selalu ingin tetap hidup. Nara tak bisa menahan tangis lagi. Ia bersimpuh di depan kursi, memeluk tangan ayahnya yang mulai dingin. Pak, tolong jangan pergi. Saya baru dapat ayah saya kembali. Pak Arman tersenyum, dengan mata yang perlahan menutup. Ayah nggak pergi. Nak, ayah cuma pulang ke rumah yang lebih tenang. Dan detik itu, waktu seolah berhenti. Suara hujan menelan segalanya. Suara tangis, doa, dan desahan terakhir yang keluar dari bibir seorang ayah yang akhirnya pulang. Nara memeluk tubuh ayahnya lama sekali. Ia tak tahu berapa lama ia menangis, hanya tahu bahwa hujan di luar terasa lebih hangat dari biasanya, seolah langit pun ikut berduka. Ia memandangi wajah ayahnya yang kini tenang, lalu berbisik di telinganya. Terima kasih udah pulang, Pak. Saya janji nggak akan berhenti memperbaiki yang rusak. Beberapa jam kemudian, hujan reda. Langit sore berubah jingga, dan di bengkel itu, Nara duduk sendirian di kursi tempat ayahnya biasa duduk. Ia menggenggam kunci huruf A di tangannya, lalu menatap ke langit. Dari radio tua di meja, tiba-tiba terdengar suara lagu lama, lagu yang sama dari mobil ayahnya dulu. Nara tersenyum, air matanya menetes lagi. Suara ayah belum pergi, cuma pindah tempat. Ia menatap ke arah mobil krem yang kini berkilau oleh sisa hujan, lalu memutar kuncinya. Mesin menyala halus, dan di kaca spion, gantungan bunga flanel bergoyang lembut. Seperti melambai. Seperti berpamitan, tapi juga memberi restu. Hari-hari setelah pemakaman terasa hampa. Bengkel itu kini sunyi, hanya menyisakan aroma oli dan suara angin yang menerobos celah pintu. Di sudut ruangan, kursi kayu tempat ayahnya biasa duduk masih ada, dengan gelas teh yang belum dicuci dan kain lap yang belum tersentuh. Nara duduk di sana setiap pagi, mengenakan kerudung abu-abu dan jaket lusuh yang kini jadi warisan paling berharga baginya. Ia menatap kosong ke arah jalan, menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Orang-orang sudah tahu bengkel ini tutup. Nar, suara Mbak Wati, tetangga sebelah, terdengar dari luar. Nara tersenyum kecil, memaksakan semangat. Saya nggak tutup, Mbak. Cuma, lagi istirahat. Padahal di dalam hati, ia tahu, yang benar-benar istirahat adalah semangatnya sendiri. Malamnya, Nara membuka laci meja kerja ayahnya. Ada sebuah buku catatan dengan tulisan tangan yang khas, miring, tapi tegas. Ia membuka halaman pertama, dan di sana tertulis, kalau suatu hari ayah nggak bisa lagi memperbaiki mesin, semoga kamu bisa memperbaiki hati orang-orang yang datang ke bengkel ini. Kadang mereka datang bukan karena mobil rusak, tapi karena hidupnya yang lelah. Arman. Nara memeluk buku itu sambil menangis. Ia merasa ayahnya masih berbicara dari setiap tulisan, dari setiap bekas noda oli yang menempel di kertas. Pak, saya belum sekuat yang Bapak pikir, bisiknya. Tapi saya janji,
Saya akan coba. Keesokan harinya, hujan turun sejak pagi. Langit kelabu, dan suara rintiknya memenuhi seluruh ruang bengkel. Nara menyalakan lampu kecil di atas meja, lalu mulai membersihkan alat-alat satu persatu. Obeng, kunci pas, dongkrak, semua penuh kenangan. Setiap benda seolah punya cerita sendiri. Sampai akhirnya, sebuah mobil tua berhenti di depan bengkel. Seorang ibu parubaya keluar dengan wajah panik. "Dek, bisa bantu? Mobil saya mogok, padahal saya mau antar anak ujian," katanya terburu-buru. Nara mengusap tangannya, tersenyum tipis. "Bisa, Bu. Silakan masuk, saya bantu cek." Ia membuka kap mobil dan mulai memeriksa mesin di bawah hujan yang turun makin deras. Air menetes dari ujung kerudungnya, tapi tangannya tetap bekerja cepat dan tenang. Ibu itu menatap kagum. "Kamu sendirian di sini?" "Iya, Bu. Tapi saya nggak sendiri. Ada yang ngajarin saya dari kecil cara memperbaiki apapun yang rusak." Tak lama, mesin mobil menyala dengan suara halus. Ibu itu menatapnya terharu. "Terima kasih, Nak. Kamu mengingatkan saya pada anak saya sendiri." Nara hanya tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu. Saya senang bisa bantu." Saat mobil itu pergi, hujan makin deras, dan Nara berdiri sendirian di depan bengkel. Tubuhnya basah kuyup, tapi di matanya mulai ada cahaya. Ia menatap langit dan berbisik. "Pak, saya udah mulai lagi. Bapak dengar, kan? Saya nggak berhenti." Petir menyambar jauh di langit, tapi tak menakutinya. Justru membuatnya merasa ayahnya menjawab dengan caranya sendiri. Dalam suara gemuruh itu, ia mendengar gema lembut. "Anakku, teruslah memperbaiki yang rusak." Sore itu, Nara mengganti papan nama bengkel. Yang dulu bertuliskan, Bengkel Arman Motor. Kini ia ubah menjadi Bengkel Naras Ayah. Tulisan itu ia buat dengan ketangan, agak miring, tapi penuh cinta. Ia tahu, ayahnya mungkin tak lagi duduk di kursi itu. Tapi setiap suara mesin, setiap percikan oli, dan setiap doa di bibirnya akan selalu membuat bengkel itu hidup. Malamnya, hujan berhenti. Langit menampakkan bulan, dan di atas meja, radio tua ayahnya kembali menyala sendiri. Suara lagu lama kembali terdengar, pelan tapi jelas. Nara menatapnya dan tersenyum sambil menahan air mata. "Iya, Pak. Saya janji. Saya akan terus di sini, di bawah hujan, menjaga rumah kita." Sudah 2 bulan sejak hujan terakhir itu. Sejak hari Nara menulis nama baru di papan kayu bengkel, Bengkel Naras Ayah, perlahan kehidupan mulai berputar lagi. Pelanggan datang satu persatu, bukan hanya karena servis murah, tapi karena mereka merasa nyaman melihat sosok perempuan berhijab yang tekun memperbaiki mesin sambil tersenyum lembut. Banyak yang bilang, bengkelnya punya aura beda. Kayak ada yang menjaga. Dan dalam hati, Nara tahu siapa yang dimaksud. Sosok yang kini hanya hidup lewat doa dan kenangan. Pagi itu, Nara baru saja selesai menyalakan kompresor ketika sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan bengkel. Dari dalam keluar seorang pria parubaya berjas abu-abu. Wajahnya teduh tapi tampak lelah. Ia menatap papan nama bengkel lama, lalu bergumam lirih. "Arman, jadi ini tempatmu dulu, ya?" Nara mendekat. "Selamat pagi, Pak. Bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum kecil. "Iya, mobil saya agak bermasalah. Tapi, boleh saya tanya, siapa pemilik bengkel ini?" "Saya, Pak," jawab Nara sopan. "Tapi dulu bengkel ini milik ayah saya. Sekarang beliau sudah berpulang." Pria itu terdiam beberapa detik. Matanya tampak berkaca-kaca. "Maaf, boleh saya tahu, nama ayahmu siapa?" "Pak Arman." Sejenak, napas pria itu tertahan. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Arman, sahabat lama saya." Selama Nara memperbaiki mobilnya, pria itu banyak bercerita. Namanya Pak Dimas. Dulunya rekan kerja ayahnya di pabrik otomotif besar di Jakarta. Mereka dulu punya mimpi membuka bengkel bersama. Tapi setelah satu kecelakaan di tempat kerja, Arman memilih pergi. Katanya ingin memulai hidup baru di kota kecil ini. Dia waktu itu bilang, "Aku mau berhenti ngejar uang, Dim. Aku cuma pengen memperbaiki sesuatu yang lebih penting dari mesin." Tapi aku nggak ngerti maksudnya sampai sekarang.
ucap Pak Dimas lirih. Nara berhenti sejenak dari pekerjaannya. Mungkin maksudnya, hati, Pak. Pak Dimas menatapnya lama. Kamu mirip banget sama dia. Bahkan caramu bicara. Selesai memperbaiki mobil, Pak Dimas duduk di kursi kayu, kursi yang dulu milik Arman. Ia memperhatikan sekitar bengkel dengan senyum sendu. Kamu tahu, Nak, dulu ayahmu itu jenius. Tapi dia merasa bersalah atas sesuatu. Itu sebabnya dia pergi tanpa pamit dari pabrik. Nara mengerutkan dahi. Bersalah? Maksudnya? Pak Dimas menarik napas panjang. Ada kecelakaan kerja waktu itu. Satu orang terluka parah. Dan Arman merasa itu kesalahannya. Padahal bukan. Setelah itu dia tak pernah mau kembali. Nara terdiam. Hatinya bergetar. Jadi selama ini, ayahnya membawa beban yang tak pernah ia ceritakan. Pak Dimas menatap Nara lembut. Tapi dia menebusnya dengan cara terbaik. Dengan membesarkan anak sekuat kamu. Nara menunduk. Air matanya jatuh di tangan yang masih berlumur oli. Pak, selama ini saya pikir ayah meninggalkan masa lalunya karena menyerah. Tapi ternyata, dia melarikan diri karena rasa bersalah. Bisa jadi, Nak. Tapi kadang, orang yang paling merasa bersalah justru yang paling tulus menebusnya. Sebelum pergi, Pak Dimas memberikan amplop kecil berisi foto lama. Di dalamnya ada gambar dua orang muda, Arman dan Dimas, berdiri di depan papan bertuliskan, Arman Dimas Motor, coming soon. Nara tertegun. Ayah pernah punya mimpi seperti ini. Dan kamu sudah mewujudkannya. Nak, ucap Pak Dimas. Kamu melanjutkan impian yang dulu terhenti. Ia pamit dengan mata yang basah. Sebelum masuk ke mobil, ia menoleh sekali lagi. Nara, boleh saya bantu promosikan bengkelmu? Aku masih punya banyak teman di dunia otomotif. Mereka perlu tahu kalau anak Arman sudah jadi montir luar biasa. Nara tersenyum haru. Terima kasih, Pak. Tapi saya nggak mau bengkel ini besar karena nama saya. Saya cuma ingin orang datang dan pulang dengan hati yang lebih ringan. Pak Dimas mengangguk pelan. Kamu memang anak Arman. Sejak hari itu, bengkel Nara semakin ramai. Ada sopir truk, ibu rumah tangga, hingga mahasiswa yang datang sekadar meminta tolong menambal ban atau memperbaiki motor. Namun di setiap servis, Nara selalu menyelipkan sesuatu yang diwariskan ayahnya, doa. Yang penting bukan cuma mesin yang nyala, ucapnya pada seorang pelanggan. Tapi juga hati yang tenang waktu jalan lagi. Suatu sore, Nara melihat langit senja dari depan bengkel. Siluet matahari jatuh di atap seng, membuat bayangan pohon seperti menari di tembok. Ia menatap papan, bengkel Naras ayah, sambil tersenyum. Pak, bengkel kita hidup lagi. Tapi kali ini bukan cuma karena oli dan mesin, tapi karena cinta. Dan dari dalam bengkel, suara radio tua kembali menyala. Lagu lama yang sama, pelan tapi jelas, seperti jawaban dari langit. Ayah dengar, Nak, teruslah hidup. Setahun telah berlalu sejak Nara menerima tawaran dari Pak Dimas. Kini bengkel, Arman Motor Heritage, telah berdiri megah di Jakarta. Bukan sekadar tempat servis, tapi juga tempat belajar. Anak-anak muda dari berbagai daerah datang untuk belajar memperbaiki mesin, tanpa dipungut biaya. Di dinding ruang utama, tergantung foto besar almarhum Arman dengan tulisan, "Jangan hanya perbaiki mesin, perbaikilah hati manusia." Setiap kali membaca kalimat itu, Nara selalu menunduk haru. Ayahnya memang sudah tiada, tapi nilai-nilainya masih hidup di setiap tawa muridnya. Pagi itu, bengkel ramai seperti biasa. Ada anak-anak magang yang sedang belajar mengganti oli, dan beberapa pelanggan yang menunggu di ruang tunggu sambil minum teh. Nara berjalan di antara mereka dengan langkah tenang. Hijabnya yang sederhana dan senyum lembutnya membuat semua orang merasa hangat. Seorang murid kecil, Tio, bertanya polos. Bu Nara, kenapa bengkel ini pakai nama Arman Motor? Itu siapa? Nara tersenyum, menepuk kepala Tio. Itu nama ayah saya. Dia yang ngajarin saya cara memperbaiki yang rusak. Mesin? Bukan cuma mesin. Nak, kadang hati manusia juga rusak. Tapi bisa diperbaiki kalau kita mau sabar. Anak-anak tertawa kecil, tak begitu paham. Tapi di mata Nara, tawa mereka adalah musik terindah.
Tanda bahwa bengkel ini hidup bukan karena bisnis, tapi karena cinta. Sore menjelang, Nara duduk di ruang kantornya. Ia menatap foto lama di meja. Dirinya kecil, duduk di atas bahu ayahnya di depan bengkel tua. Hujan turun perlahan di luar jendela, menimbulkan rasa rindu yang tak pernah benar-benar hilang. Ia memejamkan mata, mendengar gema suara ayahnya dalam ingatan. Kalau suatu hari kamu sendiri, lihatlah mesin. Mereka tak bicara, tapi mereka mengajarkan ketekunan. Air mata Nara menetes pelan. Pak, bengkel ini hidup lagi. Tapi kenapa rasanya saya masih ingin duduk di kursi sebelah Bapak? Di luar, seorang pria tua datang berpayung, membawa sepeda motor tua. Permisi, ini masih bisa diperbaiki? Katanya dengan suara serak. Nara keluar menyambut. Tentu, Pak. Saya bantu. Saat ia menyalakan mesin motor itu, suara khas terdengar, suara mesin model lama, sama persis dengan motor pertama ayahnya dulu. Nara tersenyum haru, jantungnya berdebar aneh. Motor ini pernah dibuat di tahun yang sama dengan motor ayah saya. Pria itu tersenyum, mungkin memang ditakdirkan bertemu lagi. Malamnya, setelah pelanggan pulang, Nara duduk sendirian di ruang kerja. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk. Bengkel itu kini penuh kehidupan. Tapi ada kesepian lembut yang tetap tinggal. Ia menatap langit dan berbisik. Pak, bengkel ini tidak pernah sepi. Tapi saya masih menunggu satu pelanggan terakhir, yang gak pernah benar-benar pamit. Dan entah bagaimana, angin berhembus lebih hangat malam itu. Radio tua di sudut ruangan menyala sendiri, memainkan lagu lama yang sama, lagu ayahnya. Nara menutup mata, membiarkan hatinya tersenyum di antara air mata. Bab 12. Di antara doa dan mesin. Pagi Minggu. Nara pulang ke kota kecil tempat bengkel lamanya berdiri. Ia membawa setangkai bunga melati dan sebuah kotak kecil. Langit cerah, dan aroma tanah basah menyambut langkahnya. Bengkel tua itu masih ada, walau catnya mulai pudar. Tapi papan bertuliskan, bengkel Naras ayah, masih berdiri kokoh. Ia membuka pintu perlahan. Debu berterbangan, dan cahaya matahari masuk menembus jendela yang berdebu. Semua masih sama. Kursi kayu ayahnya, obeng lama, bahkan radio tua di atas meja. Nara menaruh bunga di atas meja itu, lalu membuka kotak kecil yang ia bawa. Di dalamnya, ada kunci Inggris milik ayahnya dan sepotong surat lama yang ditemukan Pak Dimas setelah membongkar gudang lama pabrik. Tangannya gemetar saat membaca tulisan itu. Tulisan tangan ayahnya, rapi dan penuh perasaan. Untuk Nara, kalau nanti ayah nggak bisa menemanimu sampai dewasa, tolong jangan marah sama takdir. Hidup memang sering rusak, tapi seperti mesin, semua bisa diperbaiki asal kamu sabar dan jujur. Ayah nggak meninggalkanmu, nak. Ayah hanya memperbaiki diri di tempat yang lebih tenang. Suatu hari nanti, kalau kamu mendengar suara mesin dan merasa hangat di dada, itu artinya ayah sedang bantu kamu lagi. Air mata Nara jatuh membasahi surat itu. Ia menunduk lama, mencium kertas yang mulai rapuh. Pak, saya udah dengar suara itu setiap hari, bisiknya. Dan saya tahu, Bapak nggak pernah pergi. Ia berdiri, mengambil kunci Inggris tua itu, lalu menggantungnya di dinding bengkel. Di bawahnya, ia menulis dengan cat putih. Untuk yang pernah rusak, tapi tak pernah berhenti diperbaiki. Saat ia keluar dari bengkel, angin berhembus lembut. Daun melati yang ia letakkan di meja tadi terbang ke udara, melayang pelan seperti menari. Nara tersenyum. Itu jawaban Bapak, ya? Langit biru di atas sana terasa lebih luas hari itu. Dan untuk pertama kalinya, Nara berjalan meninggalkan bengkel dengan langkah ringan, tanpa beban. Ia tahu, cinta seorang ayah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kekuatan di tangan anak yang terus memperbaiki hidup. Beberapa bulan kemudian, bengkel kecil itu dijadikan tempat pelatihan gratis untuk anak-anak yatim yang ingin belajar jadi montir. Di dinding depan terpampang tulisan besar, Bengkel Naras Ayah, tempat semua harapan diperbaiki. Nara duduk di kursi tua, mengenakan kerudung putih bersih, tersenyum melihat anak-anak tertawa di bawah sinar matahari. Dan dari radio tua, suara ayahnya seperti berbisik lembut. Kamu nggak sendiri, nak. Bengkel ini akan selalu hidup, selama kamu memperbaiki dengan cinta.
Nara menatap langit dan menutup mata, tersenyum sambil berbisik. Terima kasih, Ayah. Saya udah selesai memperbaiki mesin. Sekarang saya memperbaiki dunia. Matahari dengan awan kecil 2 tamat. Montir itu tak tahu, pelanggan hari ini adalah ayahnya sendiri. Sebuah kisah tentang kehilangan, penebusan, dan cinta abadi antara ayah dan anak, yang tak berhenti walau waktu memisahkan. Hati boleh retak, tapi cinta selalu menemukan cara untuk hidup kembali.